diversikan kepada teman-teman agar nantinya tempat dalam gurun ini bisa dipergunakan untuk misal ada cek kesehatan gratis. Kan belum pernah ya Bapak Ibu di sini untuk ada cek kesehatan gratis, mungkin adanya di puskesmas atau posyandu dan yang lain sebagainya. Mungkin dengan saya berada di sini bisa memberikan ide dan gagasan agar nantinya bisa sejalur dengan jurusan saya, atau mungkin dari mahasiswa yang lainnya bisa saya komunikasikan lagi, saya promote lagi. Apalagi di generasi muda saat ini banyak sekali sosial media, ada Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Bahwasanya informasi tidak hanya face to face, tetapi juga bisa melewati media online ya Bapak Ibu sekarang. Dan tak lupa lagi, saya sebagai salah satu anggota yang berada di satu paguyuban dengan Kang Haji, yaitu paguyuban Kakang Seru Ponorogo, mungkin ini bisa menjadi salah satu aset dan juga yang harus dilestarikan, bahwasannya banyak sejarah yang perlu dikenal oleh generasi muda. Karena saat ini generasi muda banyak sekali yang kurang paham akan sejarah yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk pandangan saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Memang kalau sendu itu harus anggun gitu ya Bu ya ngomongnya. Jadi karena saya memang udah agak lama ya, ikut kakak serunya udah lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi udah lupa caranya berbicara yang gani-gani gitu pun, atau lali gitu Bu. Oke, kita masih ada cukup waktu kira-kira sampai setengah 6 untuk ngobrol-ngobrol, dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas mbak semuanya yang hadir untuk mungkin memberikan pandangan boleh, tanya boleh, mengkritisi boleh. Ya, kita bebas hari ini ya, merdeka pokoknya kita untuk berbicara sore hari ini. Misalkan nggak boleh takut, betul, nggak boleh takut berbicara. Kita batasannya cuma waktu ya, jadi selama masih di dalam waktu boleh. Tapi sebelum itu saya pengen memberikan respon dulu kepada Pak Icu, Pak Fajar juga, Ibu Safira. Pak Fajar ini kan dosen, urusannya juga banyak dengan anak-anak muda pasti Pak Fajar ya. Saya kira beberapa putra Pak Fajar juga masih Gen Z, milenial Pak Fajar. Betul ya? Sudah mentas semua nih Pak. Iya ya, tapi saya kira secara umur masih 30-an ke bawah kali ya Pak Fajar ya. Ada beberapa. Nah, tentu Pak Fajar tidak asing lah dengan dunia modern hari ini, anak muda seperti apa, kecenderungannya arahnya kemana. Kalau Mbak Icu mungkin interaksi dengan anak-anak muda tidak banyak nih Mbak Icu ya. Masih yang berkunjung di pasar terutama yang berziarah. Nah, saya minta pendapat dulu deh kira-kira dari Mbak Icu dulu pertama nih. Nanti dilengkapi sama Pak Fajar, mungkin boleh ditambah juga sama Ibu Safira. Kalau kira-kira hari ini nih, tujuan dari dalam gurun ini direvitalisasi, direnovasi sedemikian bagusnya, sedemikian baiknya, dengan tujuan untuk supaya nanti ada pemberdayaan masyarakat, terutama dimotori mungkin oleh anak muda ya, bagi Icu, Pak Fajar, Ibu Safira juga. Apa yang menurut Mbak Icu, Pak Fajar sesuai gitu ya, peruntukannya gitu, tempat ini oleh anak-anak muda nanti ya, kalau dari pandangan pendidikan seperti yang tadi saya sudah memberikan pandangannya ya, dari segi kesehatan bisa tuh yang tempat ini buat sesekali ada kegiatan periksa kesehatan gratis, kesehatan gratis seperti itu. Kalau dari segi pendidikan dan juga mungkin aspek kebudayaan seperti apa Mbak pandangan panjenengan, anak-anak muda nanti menggunakan tempat ini khususnya untuk apa kira-kira yang cocok gitu ya, pas monggo. Lapangan Trenggalek nanti malam, wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan alat anak-anak muda, contohnya ya untuk belajar dan untuk mengaji, menimba ilmu, juga kegiatan-kegiatan seandainya ada asinan, juga ada radio, kesenian juga. Nanti kita juga mungkin kegiatan apapun yang sifatnya sosial dan
Padang itu sangat cocok di sini. Karena apa? Karena dulunya seperti itu. Jadi kita tinggal melestarikan rumahnya, budayanya juga, pendidikannya itu sangat cocok untuk kegiatan sosial seperti masyarakat tadi. Saya Kita masuk ke dalam rumahnya. Ini bagian museumnya. Siapa? Untuk pertemuan juga akan dibangun homestay kira-kira Bagian museumnya. ke depan dengan undang tersebut menuju tinggal tapak sana. Mohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Haji. Ya, langsung saja. Ini rumah ini artinya bukan hal yang baru. Tempat dulunya itu depan rumah. Ini jadi museum hasil-hasil kerja ABW Anies Baswedan. Ini di Ponorogo. Bang Muharram, coba ceritakan histori rumah ini. Boleh, so itu kira-kira. Ya itu nanti itu disampaikan. Bagus di depan Pak, di depan itu Pak. Bagus dari luar ini tampilannya sederhana, sangat sederhana. Kalau orang menggunakan yang dihubungi siapa, terus dan biasanya bebas kan yang jadwal itu dan ada yang lain menggunakan. Kira-kira itu Mas. Nyambung atau ingkang rumiyin masalah biasanya pun kita akan sambung dengan kegiatan Masih menunggu ngobrol santuy. Diskusi sejarah pun pernah dan untuk sementara untuk perizinan itu dan kalau dari luar bisa karena bisa itu ada pengampu wilayahnya sebaiknya juga tahu ada apa. Kalau di sini cukup cuma saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar dan juga Mbak Ucu. Baik, kita berikan kesempatan kepada kira-kira 3 dulu deh penanya atau yang mau menanggapi atau memberikan sebuah komentar pandangan. Tapi sebelum itu, sabar Bu. Sebelum itu saya coba minta dulu tepuk 1. Belum bareng. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya terusin sampai 3 dan takutnya kalau saya cuma nyebut 1 dikira kampanye dari Bawaslu. Pak Bawaslu, kasih sampai ya. Ya, baik. 3 kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, 3 orang untuk memberikan statement, pertanyaan, apapun boleh. Silakan angkat tangan. Ibu 1, Mas 2. Ibu dulu ya Mas ya, kasih Ibu dulu ya. Ibu 3, baik. Saya mengingatkan aja deh. Monggo Bu, saya duduk di sini ya, mendekat Bu, biar bisa menyimak. Monggo Bu, nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Aksanti. Biasa murid saya memanggil Bu Santi. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah. Putra putrinya Pak Fajar itu adalah murid-murid saya. Sangat termasuk ini Mas Najib, suatu yang luar biasa. Ada dalam gurun yang diperuntukkan untuk siapapun menggunakan tempat ini.
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Rumah ini adalah rumah rakyat kayaknya. Rumah ini adalah rumah budaya. Rumah ini adalah rumah kita semua. Alangkah indahnya kalau ada bagian ruangan ini diberikan sebuah ruang literasi seperti apa yang diceritakan oleh Mbak Hijuk tadi, disusun menjadi sebuah tulisan sederhana saja yang bisa ditempel di dinding. Kemudian ada sebuah cerita bagaimana rumah dalam kurun ini berdiri sampai kemudian ditempati sebagai rumah rakyat. Dituliskan kemudian ditempel di dinding sehingga pengunjung terutama generasi muda yang datang ke sini sudah bisa langsung membaca. Nah, itu tidak perlu lagi menjelaskan satu persatu kepada pengunjung yang setiap kali datang. Dan tentu saja karena ada ruang literasi ditambah dengan buku-buku, anggap saja sebuah perpustakaan kecil atau museum budaya yang bisa disatukan dengan ruang literasi, bisa baca kemudian bisa juga tulis. Yang kedua, rumah ini adalah rumah yang terbuka bagi siapa saja. Tentu saja siapapun bisa menggunakan katanya. Alangkah indahnya jika bisa terjadwalkan, tetapi tentu saja harus ada penanggung jawab. Misalnya dipelopori oleh Sumah Masjid, dibuatkan jadwal minimal setiap malam bulan purnama ada event budaya, ada event sastra, ada event literasi yang dikemas sedemikian rupa untuk lintas generasi. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang tidak tahu mengembangkan bakat minatnya. Ini harus kemana ya? Karena apa? Karena di sekolah itu terbatas, waktunya sangat terbatas dan banyak sekali ekstra. Kalau saja rumah ini dijadikan sebagai rumah budaya untuk anak-anak lintas generasi, minimal ada setiap malam bulan purnama, betapa indahnya nanti. Di sini saja ada pembacaan puisi, ada fragmentari, ada bermacam-macam bisa ditampilkan dan nikmati bersama-sama. Kemudian nanti setelahnya ada sarasehan. Silahkan mengevaluasi, silahkan mengapresiasi, silahkan bertanya dan silahkan berdebat di situ. Itu untuk malam bulan purnama. Dan alangkah indahnya juga jika ada jadwal. Misalnya minggu pertama ada yang mau menyedekahkan ilmunya untuk tari, untuk seni lukis, untuk berteater, untuk berlatih menulis. Saya siap Mas Najib. Saya siap datang kalau dimintai tolong untuk belajar bersama-sama menulis atau membaca puisi. Jadi itu dijadwalkan dengan baik, tetapi memang harus ada yang sukarela bertanggung jawab, karena tentu tidak akan ada biaya, tidak akan ada gaji, tidak akan ada insentif dari siapapun. Mari ini kita perjuangkan generasi muda kita agar ayo berbudaya. Atau mungkin di sela-sela itu seperti yang disampaikan Mbak itu, ngaji bareng, mengundang Ustadz, ada Pak Fajar, Pak Sarifan, anak-anak muda kita ajak ngaji bareng, mengupas satu ayat saja. Tentu saja ini akan membekali secara keilmuan dan diharapkan nanti dia akan memiliki bekal untuk mengerim di zaman sekarang yang serba mengkhawatirkan. Karena saya guru SMA, jadi tahu betul bagaimana anak-anak SMA itu selama ini sudah mengkhawatirkan sekali etikanya, kemudian tingkah lakunya. Jadi itu saja sementara nanti saya sangat berharap sekali rumah ini menjadi rumah rakyat yang kita isi dengan alangkah sayang setiap hari rumah ini kosong, tidak ada kegiatan. Jadi kalau terjadwalkan, saya berharap banyak dimotori awal oleh Mas Najib, Mbak Safira sebagai Ketua Ponorogo. Ayo bersama-sama kita hidupkan dalam kurun ini menjadi rumah belajar dan rumah budaya untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baru Bu Santi.
selanjutnya Bu, monggo nama, kemudian dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arita Nurjani, yang bisa dipanggil Dian juga sih sebetulnya. Iya. Saya setiap hari ada di perlindungan perempuan dan anak, jadi setiap hari selalu bertemu dengan remaja, konselor juga, jadi anak remaja yang kehamilan tidak diinginkan, sampai sekarang remaja dengan beraneka macam kekerasan yang diterima. Jadi, tapi untuk kali ini saya yang tadi yang ceritakan Mbak Vito sama Pak Fajar itu saya jadi ingat waktu SD dulu itu saya pernah diparingin bapak saya itu buku Babat Ponorogo jilid 1 sampai 3. Iya, itu sekarang bukunya ada di mana ya Pak? Jadi yang panjang ketika kita gitu saya jadi flashback. Loh itu kan ada di buku itu ya. Tapi buku itu dulu stensilan Pak, saya ingat. Stensil jadi kayak apa? Ketikan biasa itu, kemudian fotokopi dan di depan itu sampulnya pink sama biru. Saya masih ingat betul dan itu sangat bagus sekali kalau seandainya itu buku itu masih dihidupkan kembali, tercetak kembali. Dan itu kan belum ada. Terus kemudian saya setuju sekali dengan kemudian Aksanti bahwa di sini nanti akan jadi betul-betul rumah dalam gurun itu yang berguru gitu. Dan kalau tadi Mbak Santi bersedia untuk itu, saya juga bersedia untuk konselor remaja di sini. Ya karena untuk diketahui saja bahwa kehamilan tidak diinginkan, remaja kita yang hamil tahun ini sangat banyak. Jadi kalau itu bisa menjadi, kalau rumah ini bisa jadi motivator ya bagi anak. Jadi tidak hanya orang, tapi rumah ini juga bisa menjadi fasilitas bagi anak-anak. Misalnya bagaimana kalau yang Mbak Santi tadi di pemeriksaan kesehatannya, mungkin saya di sosialnya untuk bisa mendukung remaja ini jauh dari yang sedemikian. Saya kira itu, terima kasih Pak. Bukunya tolong nanti kalau ada saya bisa, atau mungkin kalau memang sudah e-book ya mungkin kita bisa download. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bu Dian. Kemudian sama Mas Semendi. Oh, jangan Mas. Monggo Mas. Sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya berkenan. Perkenalkan, nama saya Nizam dari Universitas Jember, asli dari Kecamatan Bungkal. Begini Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan Pangeran Diponegoro itu apakah pernah datang ke Tegalsari? Karena saya pernah membaca di sebuah media itu yang menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu pernah berguru ke Tegalsari. Jika benar, itu tujuan Pangeran Diponegoro berguru ke Tegalsari itu apakah hanya untuk belajar ilmu agama ataukah ada tujuan lain, misal untuk menggalang dukungan untuk melawan penjajah seperti itu Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nizam nih, atas sumbangan. Tepuk tangan untuk Mas Nizam. 3 dulu, Mbak Icu, Pak Fajar dan juga Dr. Satya untuk bisa memberikan tanggapan. Monggo dari ketiga pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak Fajar atau Mbak Icu dulu. Saya dua saja. Pertama akan disampaikan oleh Guru Santi. Tadi nanti kelas beliau. Nanti kelas nanti guru-guru anak saya. Atau semuanya berapa? Guru-gurunya anak saya, guru-gurunya keponakan saya diambil. Oke. Apa yang disampaikan oleh beliau luar biasa. Dan nanti mungkin bisa tertulis Pak. Jujur ya. Termasuk Bu Dian ya. Bu Dian, Bu Sarifan. Terus ya. Oke. Dan yang saya sampaikan yang terakhir itu memang teori penyebaran Islam itu di samping pondok pesantren termasuk ini ya, itu salah satunya memang jaringan Pangeran Diponegoro. Mungkin Diponegoro itu sekalipun misalnya, tapi memang ada juga ada anggapan begitu. Tetapi yang paling real itu memang penyebaran Islam itu melalui pasukan dengan Pangeran Diponegoro. Itu ciri-ciri pasukan Diponegoro itu pasti mendirikan masjid.
Salah satunya masjid di Purworejo yang masjid besar itu namanya Kiai Jemblong ya. Itu bukan nama asli, karena yang dihadapi waktu itu Belanda. Makanya menggunakan nama samaran Kiai Jemblong. Tapi itu sebenarnya nama aslinya baik. Dia juga orang keturunan. Termasuk banyak di beberapa tempat-tempatnya itu pasti ada ya penyebaran itu. Dan itu memang relatif lebih militan. Memang dia berhadapan dengan, karena kalau kita tahu sejarah penjajahan Belanda itu paling bangkrut ketika menghadapi Pangeran Diponegoro 5 tahun kan, 1825 sampai 1830, dan itu luar biasa. Dan ternyata perkembangan berikutnya itu saya lihat tidak hanya sisi militernya, tetapi pembinaan masyarakat terhadap penerimaan Islam orang Jawa itu salah satunya dengan keteladanan semangat yang diberikan oleh pasukan Diponegoro. Tapi memang saya pernah membaca termasuk beliau itu silaturahim atau itu kan bilang enggak. Sekarang itu perguruan tinggi itu supaya yang perguruan tinggi internasional itu misalnya orang Turki kursus bahasa Arab seminggu itu sudah bisa diklaim jadi mahasiswa. Sama juga saya pengen kayak Pak Kubono II itu juga tidak bertahun-tahun kan, dia gelisah, dia makan kecelakaan untuk dianggap santrinya yang kasih besar itu juga bisa. Itu kira-kira seperti itu. Terus ada satu yang saya sampaikan dari buku yang tadi, buku itu ada ya, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Itu kan bahasa Jawa itu Pak Purwo. Saya punya bahasa Jawa tapi sudah orang marit gitu. Tadi saya kemarin didatangi Pak Lurah Tamanaro, beliau ingin membuat membuat film tentang Tamanaro itu ya, punya buku lengkap yang tadi tapi sudah dibaca Indonesia. Makanya ini termasuk catatan dari perpustakaan itu yang menurut saya tidak sekedar perpustakaan, tapi tentang Bapak Moroko, Bapak Ghazali. Orang akan termasuk untuk kepentingan, tapi bagus ya untuk ekspresi budaya, tapi termasuk riset tentang pesantren Islam. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi usulan dari ibu-ibu sangat salut sekali, dan masalah perpustakaan dan muslim memang rencana seperti itu. Ketika saya nanti mengusulkan investasi, apa aspirasi mas ibu-ibu Sedulur konco-konco monggo dipun aturaken mangke kawula ingkang katuraken dan nyambung masalah Pangeran Diponegoro. Monggo dapat sejarah dan saya juga pernah berguru di sini, dan kita tadi hubungannya dengan merekrut pahlawanan atau perlawanan penjajah, insya Allah juga ya dibuktikan dengan Yuria yang di Tegasari. Itu kalau yang keluar bisa saja keluar kota itu mengalihkan nama untuk menyelamatkan diri karena diuber oleh penjajah Belanda. Itu yang antara lain. Itu yang antara lain. Maka kan beliau tentang usul mari masalah kemajuan buron maupun mawon nanti pulau catat pulau usulan dan pusat. dengan pusat. Baik, untuk tadi kemudian Ibu, saya sangat setuju sekali atas pendapat yang telah diberikan, apalagi beliau adalah salah satu konselor remaja dan saya alhamdulillah sejalur dengan keperawatan. Jadi mungkin nanti karena kan ini juga banyak sekali anak muda yang saat ini kurangnya pendidikan akan kesehatan reproduksi remaja. Jadi mungkin nanti akan diadakan bagaimana cara untuk menjaga hal-hal tersebut agar tidak banyak atau meminimalisir kejadian seperti ini di Ponorogo seperti itu, Ibu. Nanti bisa kita komunikasi lagi dan juga disetujui dari Pak Kicik juga. Ya, terima kasih Bu Safira dan juga ibu-ibu dan juga Mas Didan yang bertanya. Tepuk tangan untuk kita semua sore hari ini. Masih ada
Ya, kita masih ada kesempatan untuk 3 orang lagi. Jadi kita masih meluangkan waktu santai sore hari ini untuk bapak ibu ya, atau mas mbak yang sudah jauh-jauh datang. Saya nggak tahu masalah dari mana, tapi monggo nanti sekalian berkenalan namanya siapa, dari mana datangnya. 3 orang lagi di sesi yang kedua atau sesi terakhir ini. 3 orang, monggo. Ibu 1, bapak 2, ustadz 3. Berkopiah jadi saya panggil ustadz langsung. Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indonesia Sulaiman, bisa dipanggil Is. Jadi saya dari Dewan Masjid PAUD berbasis masjid. Dulu pernah Mas Najib juara se-Jawa Timur lomba gambar. Saya ingat sekali. Mas ya. Saya baru Mas Najib. Ternyata alhamdulillah putra Bapak Komari yang ada di Departemen Agama waktu itu terakhir jadi kabar kan. Dia majari cerita sedikit, dia gambarannya itu unik, bagus sekali. Lomba Hatukat nomor 1 se-Kabupaten saya bawa ke Jawa Timur, juara 1 se-Jawa Timur. Lomba lukis. Rupanya sekarang alhamdulillah sohornya tersohor melebihi gurunya. Alhamdulillah. Dan saya terkesan ya, anaknya santun sekali, rapih ya. Jadi gimana? Mas Raji masih ingat dengan tulis? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya menggarisbawahi Mas Santi sama Mertia ini bersama-sama saya di sininya. Kalau saya dari mulai usia dini ya, jadi di sini dikasih ruang untuk anak-anak ya. Jadi biar ada kesan, jadi jangan ada hanya SMP, SD, SMA. Mulailah dari mulai usia dini supaya anak-anak itu kenal sejarah walaupun hanya sederhana. Jadi nanti pulang dari sini anak-anak sudah nulis yang tentang itu. Kesannya apa setelah yang dilihat di ruang-ruang sini yang mungkin selanjutnya ada tersedia untuk khusus ruang anak-anak. Ya. Jadi mungkin tulisan-tulisan Asmaul Husna atau bagaimana ya. Anak-anak udah biasa kan menghafalkan sifat Allah, lalu Asmaul Husna itu saya kira sudah melalui permainan ego dan lain-lain itu sudah biasa. Ya. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah dengan Mas Najib, murid saya TK, dan Mbak Prima yang ada di pojok itu murid saya TK. Ternyata alhamdulillah sama Allah jadi pengusaha ya. Terima kasih ya Allah, saya ditemukan dengan Mbak Prima sama suaminya di kolam renang, karena saya juga suka renang. Mbak Prima juga nanti seterusnya saya temani Mbak Prima ya dengan ini ya. Alhamdulillah dengan Mas Najib. Kalau sama Pak Fajar, saya dengar suaranya, nama saja yang sudah tersohor. Dengan Mbak Kicu ya, saya melihat di foto-foto loh Mbak. Sekarang bisa ketemu muka ya, alhamdulillah dengan Mbak Safina yang pasti ini cantik, lembut gitu ya. Ternyata tidak salah. Dan diawali dengan sebagai begitu luas seperti di TK, membangkitkan semangat semuanya untuk tidak sepaneng ya kan, tepuk tangan ya. Jadi jangan anak saya kuliahkan saja ya, ada sedikit permainan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mulai anak usia ini, nggak tahu TK, nggak tahu
mungkin TPA ya. Dan ini mungkin sudah mulai maghrib, kita siap-siap untuk maghrib ya. Oke, kita siap-siap untuk maghrib dulu sampai nanti malam acara nonton wayang. Nanti malam acara nonton wayang bersama Anies Baswedan di lapangan. Sekian dulu live-nya, terima kasih. Merdeka juga saya. Monggo Pak, selanjutnya.